Everyday blessings, berkat setiap hari. Compassion versus tradition, belas kasihan versus tradisi. Matius 12 ayat 10. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Untuk dapat menuntut Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Di hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Kata mereka, penting karena Yesus datang ke ruang yang diklaim suci, tertib, beraturan, dengan aturan siapa yang layak dan siapa yang seharusnya tidak ada di sana. Namun, di sana ada seorang dengan tangan mati sebelah. Mengapa ia ada di sana? Bukankah pada masa itu orang sakit, cacat, perempuan, janda, dan lanjut usia sering ditempatkan tersisih di pinggir, tidak utama, tidak penting, bahkan dianggap tidak pantas tampil di ruang ibadah? Keberadaan orang ini bukan kebetulan. Ia berani hadir dengan tubuh yang rusak, mungkin dengan rasa malu dan harapan yang bercampur. Ironisnya, ia tidak dilihat sebagai pribadi, melainkan dijadikan alat. Orang Farisi menempatkannya di hadapan Yesus bukan untuk disembuhkan, tetapi untuk menjebak Yesus. Bayangkan perasaan orang yang mati tangan sebelah itu saat sadar bahwa penderitaannya hanya dipakai sebagai senjata tujuan tersembunyi. Orang sakit bisa terluka dua kali. Pertama, oleh tubuhnya sendiri, dan kedua, oleh niat jahat orang lain. Dalam situasi yang diciptakan seperti ini, sangat mungkin hati yang rapuh tergoda untuk ikut menyalahkan Yesus, padahal ia sedang dimanipulasi oleh maksud tersembunyi. Mengapa hari Sabat dipegang begitu keras secara legalitas dan tradisi? Karena Sabat telah berubah dari kasih karunia menjadi alat kuasa. Orang Farisi takut kehilangan kontrol, otoritas, dan identitas religius mereka di hadapan Yesus. Maka Yesus menjawab bukan dengan debat panjang, tetapi dengan tindakan kasih. Ia memanggil orang itu ke tengah, menyuruhnya mengulurkan tangannya dan menyembuhkannya. Di hari Sabat atau dilarang bekerja, Yesus justru memulihkan hidup. Inilah yang membuat mereka marah, bukan karena Sabat dilanggar, tetapi karena kasih Allah tidak bisa mereka kendalikan. Manusia bisa begitu jahat kepada Tuhan ketika hati lebih mencintai aturan daripada kehidupan, tradisi daripada belas kasihan, kepentingan diri sendiri daripada Allah. Kita yang sedang sakit keras, yang hidupnya meringkuk dalam sepi, yang lanjut usia dengan makin kehilangan kekuatan diri, yang melayani sebagai pendidik, Yesus melihatmu bukan sebagai alat, bukan sebagai gangguan ibadah, melainkan sebagai pusat perhatian kasih-Nya. Di hadapannya, tubuhmu, hidupmu yang lemah akan dikuatkan dan hidupmu berharga baginya. Misi, marilah menjadi manusia bisa menghargai ciptaan Tuhan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Hati yang memiliki belas kasihan dan tidak egois saat menolong sesama dengan aturan yang mengikat. Kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kepada kami hati yang memiliki kasih dan belas kasihan kepada sesama kami yang membutuhkan. Menghargai ciptaan-Mu dan kehidupan di sekitar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.